Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih ingat kita kemarin bahas yang mana? Bahas tentang tafakur dulu. Intinya tafakur tentang berapa macam? 5 macam. Pertama, bertafakur dengan ayat-ayat Allah. Kedua, dengan nikmat Allah. Ketiga, bertafakur dengan janji Allah. Keempat, ancaman Allah. Kelima, tentang kecerobohan diri dari ketaatan kepada Allah, sementara semuanya Allah sudah berikan kepada kita. Terus kemarin terakhir pula kita bahas tentang apa? Iman. Satu, bahasannya apa kemarin? Iman apa? Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita bahas kemarin permulaan bahasan tentang rukunnya rukun iman. Bicara tentang iman, ini adalah modal dasar. Orang boleh dikatakan kalau ngomongin tentang Islam itu bicara berarti tentang amaliyah dohir, amaliyah badaniyah. Orang sholat amalan apa? Orang sholat amalan apa? Amalannya amalan badaniyah. Orang puasa amalan badan, zakat pun sama amalan badan, termasuk pelaksanaan ibadah haji itu termasuk namanya amalannya amalan badan, amalan dohir dari tubuh kita. Itu semua menunggu kepada keimanan. Artinya, walaupun sekarang boleh dikatakan orang sholat tapi modal imannya nggak ada, nggak jadi. Orang belajar puasa tapi modal imannya nggak ada, nggak jadi. Harus iman dulu. Ini maaf, sekarang lagi rame musimnya musim virus COVID-19. Apa nama virusnya? Virusnya namanya virus corona. Hampir sekolah SD, SMP, SMA, MI, kemudian sanawiyah, madrasah aliyah libur dulu. Kita bersama-sama menangani, fokus dengan virus ini. Dampaknya kemana-mana. Mau masuk saja ke bank, mau nabung, mau nyetor duit aja periksa dulu. Dulu mah gak ada cerita begini. Coba suhu panas badannya gimana. Semuanya ternyata berpengaruh. Bicara tentang satu virus ini luar biasa dahsyat. Hampir di 100 negara di dunia kena dampak daripada virus corona ini. Kita nggak ngapa-ngapain ini ngaji. Apa mau diliburin aja? Orang beriman mah insya Allah. Di Cina aja orang beriman mah insya Allah dijaga oleh Allah. Makanya lihat, saking kemudian sombongnya, angkuhnya Presiden Cina. Dia bilang Cina itu udah super powernya sekarang. Mau apapun urusan ekonomi negara, urusannya urusan pertahanan negara, militer dan lain sebagainya, Cina tuh luar biasa.
Tapi ketika diguncang virus corona, apa yang ternyata terjadi? Datang ke masjid-masjid, doain kami ya, katanya. Maka minta didoain. Lah orang boleh dibilang gak punya agama, minta didoain. Ya Allah Rabbi. Sampai ketika melihat orang sholat, dia ngikut-ngikut sholat. Pernah gak melihat begitu? Orang sholat, dia ngikut-ngikut sholat. Orang ngadep ke kiblat, dia gak jelas ngadepnya kemana. Gitu. Ternyata takut juga mereka, ngeri juga dengan virus ini. Kita mudah-mudahan aja, bukan tidak taat, tidak patuh kepada pemerintah. Walaupun himbauan pemerintah ada, selebarannya jelas bahwa jangan kemudian membuat aktivitas yang mengumpulkan orang banyak, kan begitu. Kita bukan tidak patuh terhadap pemerintah, tapi boleh dibilang yakin insya Allah kita itu. Yakin insya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita, tetap ngaji jalan terus, mudah-mudahan insya Allah. Gak apa-apa ya. Ini jangan gara-gara begini nanti kita ditangkapin sama pemerintah. Nggak patuh katanya. Bapak hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, iman itu ibaratnya ladang. Apa katanya? Ibaratnya adalah ladang. Orang punya ladang itu mesti ditanemin. Orang punya modal itu mesti dibelanjakan. Jangan hayo aja modal disimpan, beranak kagak? Beranak kagak? Lah kagak bakalan beranak, disimpan baik mah. Yang namanya modal ketika ingin berkembang tuh dibelanjakan. Orang punya ladang, punya tanah, ketika ingin menghasilkan ya ditanemin. Begitupun keimanan seseorang. Orang kalau cuma modalnya punya iman doang, tidak kemudian dibelanjakan, imannya tidak ditasorupkan di jalan Allah, iman gak ngaruh apa-apa. Walaupun ada orang yang mengatakan yang namanya orang beriman mah pasti masuk surga ini. Iya, emang juga. Orang beriman mah pasti masuk surga. Cuma kan bahasanya awal akhir. Awal akhir juga pasti masuk surga. Lah kalau akhir banget, orang lain udah pada habis, dia pasti tetap aja di mana? Di neraka. Nih iman nih. Iman itu adalah modal dasar, di mana orang ketika sudah punya modal keimanan maka beramal. Tetapi maaf, amal pun menunggu kepada yang satu, apa namanya? Ilmu. Ulangi, orang beriman itu butuh apa? Orang beriman itu butuh yang mendukungnya, namanya amal. Kalau iman tanpa amal sia-sia. Jadi hidup tidak bermakna. Sekalipun orang, mohon maaf, punya modal keimanan, kalau tidak diamalkan perintah Allah, sia-sia dia punya iman. Padahal maaf boleh dikatakan ketaatan kepada Allah, kata Syekh Imam An-Nawawi, itu mampu membangun sistem kekebalan tubuh yang luar biasa. Orang yang membangun ketaatan kepada Allah, itu sistem imunnya jauh lebih kuat daripada orang yang memang tidak mau membangun ketaatan kepada Allah. Orang yang rajin bangun malam lebih awal, orang lain jam 4:30 adzan subuh baru bangun, dia 1 jam sebelumnya sudah bangun. Orang yang kayak begini, kekebalan tubuhnya jauh lebih hebat daripada yang bangun jam 4:30. Orang yang bangun 4:30 jauh lebih baik.
bangun setengah 6. Ya, benar nggak? Jadi tidur tuh makin lama tuh makin tidak berkualitas. Tidur orang makin lama tuh boleh dikatakan makin tidak berkualitas. Makin lama makin melemah sistem kekebalan tubuh. Makanya gak usah banyak tidur. Di usia kita saat ini boleh dikatakan yang namanya tidur cukup 5 jam itu sudah maksimal. Apa ada yang masih tidurnya 8 jam? Yang tidur 8 jam itu anak-anak usia SD, masa pertumbuhan, tumbuhnya ke atas. Lah kalau kita masa apa? Hah? Ke samping dari mana? Emak-emak yang ke samping. Lah kita bukan masa pertumbuhan, makin tua makin apa? Makin tua makin menciut. Kita sebetulnya tidak butuh tidur 8 jam itu tidak butuh. Anak usia SD masa pertumbuhan tidurnya 8 jam. Masuk usia SMP maka tidurnya paling tidak kurangin sejam 7 jam. Jangan khawatir ketika anak di pondok pesantren usianya SMP kemudian kurang tidur, Pak. Nggak usah diladenin. Ulangi. Kadang-kadang bapak-bapak nyantrenin bocah setengah-setengah. Kita udah pengalaman di pondok tuh, Masya Allah, kalau bocah ngadu tuh macem-macem. Kurang tidur, Pak, katanya di sini. Tidur jam sekian, bangun jam sekian. Kalau dihitung-hitung padahal usia SMP itu hanya butuh tidur 7 jam. Kalau dia tidur dari mulai jam 10, jam 11, jam 12, kemudian jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, wajar bangun lebih awal. Apalagi tidurnya dari jam 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Tuh, kelewatan 8 jam. Jam 4 dia sudah bangun. Jadi jangan terlalu kemudian kita menanggapi pengaduan anak bahwa di pondok itu kemudian kurang tidur, jangan. Lah memang dilatih untuk itu. Masuk usia SMP, masuk usia SMA, tidurnya makin berkurang. Yang tadi 7 jam, kemudian sekarang jadi berapa? 6 jam, makin berkurang. Masuk usianya usia sampai kemudian kuliah, masanya masa muda, itu tidur paling 6 jam. Nah kalau aki-aki berapa jam? Cukup 5 jam aja itu aki-aki itu selesai. Siapa kali aki-aki ya? Yang orang sono, kita masih muda kan? Nah kita 5 jam aja cukup. Jadi iman itu butuh kepada amal. Sebab iman yang kemudian tidak ada apanya, tidak ada amalnya, percuma, gak bakalan panen-panen. Tetapi kemudian amal menunggu kepada satu hal, apa namanya? Ilmu. Jadi amal tuh gak menunggu akal. Entar ketika orang beramal harus pakai logika, gak usah pakai logika. Yang namanya ibadah, amal hanya nungguin ilmu. Sedangkan ilmu kaitannya bukan dengan logika. Kalau akal kaitannya apa? IQ itu akal. Bicaranya emosional, bicaranya intelektual, itu akal. Cerdas apa tidaknya, kemudian kemampuan berpikirnya seperti apa, itu bicara akal. Tapi kalau bicara ilmu, mohon maaf, tidak ada kamusnya. Orang bodoh nggak bisa ngaji. Tidak ada kamusnya. Orang yang boleh dibilang daya tangkapnya kurang bagus nggak bisa ngaji. Nggak ada cerita begitu. Kenapa? Sebab bicara ilmu, bicaranya nur, bicara cahaya agama Allah. Kemarin saya ceritain anak kecil ya. Anak kecil ketika ikut tahfidz Quran, tahfidz RCTI itu kan. Tahfidz RCTI itu kan ada kemarin. Ada seorang anak
dikatakan serba terbatas kemampuan. Akalnya tidak mampu menangkap dengan baik, akalnya tidak merespon kepada anggotanya untuk bergerak, tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak. Boleh dibilang dia duduk hanya di kursi roda. Apa yang terjadi? 30 juz Allah titipkan di hati otak, di hati orang itu, di hati anak itu. 30 juz. Anak yang usia 6 tahun, 5 tahun mampu menghafal Quran, padahal duduknya di kursi roda. Ketika ditanya gitu, coba sebutkan ayatnya ayat berapa, suratnya surat apa, halamannya halaman berapa. Luar biasa, dijawab dengan tepat, walaupun terbata-bata menjawabnya, tetapi tepat. Ini menandakan bahwa yang namanya ilmu tidak menunggu kepada kesempurnaan akal, kesempurnaan fisik. Kalau Allah menghendaki, siapapun oleh Allah akan diberikan ilmu. Jadi nggak ada istilah terlambat kita belajar ilmu agama ya. Waduh, telat ente mah, wah gini baru ngaji. Nah, kok jadi telat bahasanya? Nggak ada istilah telat. Belajar ilmu agama itu mau ketika masih dalam ayunan atau kemudian kita masih dalam posisinya posisi orang yang apa? Orang yang ada dalam kondisi sepuh, tetap aja yang namanya ngaji terus aja gitu. Itu keistimewaan orang untuk belajar ilmu agama. Jadi intinya iman itu pun menunggu kepada amal, sedangkan amal menunggu kepada ilmu. Pertanyaannya, apa yang dinamakan dengan iman? Lihat definisinya yang benar. Yang dinamakan iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Ulangi, iman. Yang disebut iman itu tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Bicara tentang iman ini adalah satu, ada yang pekerjaannya pekerjaan hati. Nomor kedua, ada yang namanya iman itu pekerjaan lisan. Yang nomor ketiga, iman itu adalah bicara tentang seluruh anggota badan. Kok jadi begitu? Dari definisinya jelas. Pertama, tasdikun bil qalbi, bahwa untuk iman ini mula-mulanya alias permulaannya adalah tasdikun bil qalbi, dibenarkan dengan hati, dibenarkan dengan hati. Apa sih yang dinamakan tasdik? Tasdik itu ma'al iddi'an wal qabul, rukunnya dua. Ulangi, tasdik itu rukunnya dua. Yang pertama namanya iddi'an, yang kedua namanya qabul. Iddi'an artinya diakui, qabul artinya diterima. Ulangi, yang disebut tasdikun bil qalbi, dibenarkan oleh hati, maksudnya apa? Jawabnya, tasdik itu rukunnya dua. Satu namanya iddi'an, yang nomor kedua qabul. Iddi'an artinya diakui,
Qabul artinya diterima. Umat Islam ini harus senantiasa dia tasdik. Apa tasdik? Harus bisa mengakui bahwa Allah Tuhan saya, mengakui bahwasanya Rasul Nabi Muhammad adalah Rasul saya, Al-Quran adalah kebanggaan saya, orang-orang mukmin itu adalah saudara-saudara saya. Akui. Makanya bentuk pengakuannya begini: raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa bil mu'minina ikhwanan wa bil ka'bati kiblatan. Jadi pengakuan itu kalimat yang diakuinya ada 6. Raditu billahi robban, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Itu bentuk pengakuan. Jadi sebetulnya umat Islam gak butuh simbol. Bapak gak perlu cari kalung, kemudian kalung lafadznya Allah, gak perlu. Malah ujung-ujungnya nanti menghinakan. Kenapa saya bilang ujung-ujungnya menghinakan? Pakai kalung, lafadznya lafadz Allah, dibawa masuk ke kamar mandi, dibawa masuk ke WC, haram hukumnya. Wong Rasul saja ketika pakai cincin Nabi pakai cincin Rasul. Di sebelah kanan Nabi pakainya dia apanya? Jarinya jari apa? Bukan jari manis, jari kelingking. Nabi pakai cincin, stempel lapatnya itu Muhammadur Rasulullah. Itu stempel di tangan kanan Nabi untuk apa? Untuk nyetempel. Itu cincinnya Nabi. Ketika kemudian mau kamar mandi masuk, dilepas dulu. Beda sama kita. Kita mah ketika ke kamar mandi ngelepas cincin bilangnya apa? Waduh, bahaya nih kalau masuk ke kamar mandi nih. Ini cincin gak bisa ada pengaruhnya lagi nih. Waduh, emang ada pengaruh apa? Kita mah kadang-kadang selalu ujung-ujungnya klinik mulu. Pakai cincin, ini manfaatnya. Pakai ini manfaatnya. Nabi tuh nyopot bukan berarti hilang petuannya. Nabi nyopot cincin karena bertuliskan apa? Muhammadur Rasulullah. Islam tuh gak butuh yang begitu. Agama lain mungkin butuh palang yang gede, iya gak? Butuh palang yang gede, butuh tanda yang gede, di dadanya, di tatoknya, di segala macamnya ada bentuk Tuhan mereka, ada gambar ini, gambar itu, silahkan. Islam tidak. Kenapa? Cukup pengakuan kita, raditu billahi robban, aku ridho Allah Tuhan. Wabil islami dinan, kepada agama Islam kami beragama. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan, kepada nabi kami bernabi berasul. Wabil Qur'ani imaman, kepada Al-Quran kami beriman. Imam itu artinya panutan. Quran harus jadi panutan, harus jadi teladan buat kita. Quran berjalan, Nabi yang tersurat jelas ada di hadapan kita. Makanya apa-apa selesaikan dengan Quran, kembali ke Quran. Baca Quran itu. Quran dibaca, kemudian maknanya dikaji, dipahami, agar tenang hidup itu ketika kembali kepada Quran. Ini mau deket Ramadan, Quran belum tamat juga. Belajar Iqra lama banget. Akhirnya masuk Ramadan ya kagak hatam-hatam. Sibuk emang Ramadan kagak hatam? Kagak katanya. Banyak kerjaan? Kagak juga. Banyak proyek? Kagak juga. Lalu kenapa? Nah, Iqra belum tamat.
Sampai sekarang mau masuk Ramadan, Iqra masih aja belum tamat juga, kebangetan amat. Islam udah seumur-umur, dari mulai lahir bapaknya Islam, ibunya Islam, anaknya jadi apa? Otomatis apa anaknya? Islam dong. Sampai sekarang belum juga belajar untuk ingin memahami Al-Quran. Mau bagaimana? Sebentar lagi Quran itu diangkat oleh Allah. Saat ketika terjadi matahari terbit dari sebelah barat, ada benda langit jatuh, ada meteor jatuh ke bumi, sehingga kemudian mengakibatkan benda langit itu benturannya yang hebat, mengakibatkan malam 3 hari berturut-turut. Malam 3 hari berturut-turut. Orang ternyata tidur udah kenyang, dia buka pintu jendela, mohon maaf, masih gelap. Dia tidur lagi, disangka masih tetap malam, dia buka lagi, bangun tuh pintu jendelanya, dibuka jendela, dibuka pintu, masih gelap. Padahal itu udah merasa dia kayaknya di hari kedua. Di hari ketiga ternyata masih saja gelap gulita. Pas ketika dibuka pintu jendela, dibuka pintu rumah, ternyata masih gelap. Baru dia sadar, 3 malam berturut-turut ini tanda sudah mau mendekati kiamat. Bukan matahari terbitnya ujung-ujung dari barat, bukan. Jadi akibatnya benturan matahari, benturan benda langit ke bumi mengakibatkan kemudian bergeser. Jadi seolah-olah di barat ada apa? Di barat ada matahari. Di situ akhir pertobatan orang. Orang sudah akhir pertobatannya sudah nggak diterima. Apa yang terjadi? Tobat sudah tidak diterima. Saat dia ingin tobat nggak diterima, apa yang terjadi? Dia lari ke masjid, dia lari ke musola. Saat dia lari ke masjid, lari ke musola, ngapain? Dia sadar mau sebentar lagi kiamat, mau matahari ada di sebelah barat. Saat lari ke masjid, saat lari ke musola, nyari apa dia? Nyari Quran. Dia turunin Quran dari raknya, dia turunin, pas dibuka lembaran Al-Quran semuanya putih kosong, nggak ada tulisannya. Turunin lagi Quran yang lain, dia buka kosong. Turunin lagi kemudian Quran yang lain, dibuka kosong. Pak, di 3 malam terus menerus itu, 3 malam terus menerus itu, Quran kalimat demi kalimatnya, huruf demi hurufnya, ayat demi ayatnya diangkat oleh Allah. Tuh, makanya wabil Qur'ani imaman. Mumpung Quran ada tulisannya masih bisa dibaca. Mumpung Quran masih ada tulisannya masih bisa dipelajari. Coba kalau sudah terjadi 3 malam berturut-turut, tulisannya sudah kagak ada, hurufnya, kalimatnya, ayatnya nggak ada, ngilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari sekarang kesempatan kita ingin mempelajari Al-Quran, bil Qur'ani iman. Nomor kelima yang jangan dilupakan, wabil mu'minina ikhwanan, terhadap orang-orang beriman kami bersaudara. Pak, saudara kita siapa? Saudara kita tuh orang-orang beriman. Sudahlah berhenti untuk saling mencaci memaki. Sudahlah berhenti untuk saling berstatement, berargumen. Kalau istilah kita dikatakan selalu debat kusir. Orang Islam dengan orang Islam, ayo aja adu argumen. Yang satu menjelekkan yang satu, yang lainnya menjelekkan juga. Mau kapan atuh? Padahal prinsipnya wabil mu'minina ikhwanan. Orang mukmin itu saudara. Terakhir yang nomor ke-6 yang diikrarkan adalah wabil ka'bati kiblatan. Kiblat kita apa, Pak? Kiblat kita apa? Kiblat kita adalah Ka'bah Baitullah. Bapak bayangkan Ka'bah Baitullah yang kemudian hari ini dampak dari virus corona
maaf, yang umroh saja ditahan, yang umroh saja mohon maaf, dia apa? Di cancel pada batas yang tidak ditentukan kapan bisa berangkatnya. Lihat bagaimana pelajaran yang Allah berikan di sini. Satu saja virus yang disebar, naudzubillah, ternyata kebanyakan orang semuanya takut mati. Padahal yang namanya mati apa gara-gara penyakit? Enggak juga. Yang sehat banyak yang mati enggak? Yang sehat tetap banyak yang mati, yang sehat tetap banyak yang wafat. Jadi bukan masalah sakitnya, yang namanya kematian itu bicaranya ajalnya udah nyampe, umurnya udah habis, kagak bisa lagi dicas gitu. Mau pakai apa chargernya? Nggak ada, nggak bisa dicas. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah tasdik, artinya mengakui. Kemudian tasdik itu ada istilah qabul, apa namanya? Diterima. Ajaran Allah, Rasulnya, ajaran Quran diterima. Orang nasihatin kita diterima. Agama buat kita jadi nasihat. Adinun nasihah kulna lima.